Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rizky Amalsyah, berasal dari Program Studi Sastra Arab Universitas Indonesia Angkatan 2020 dengan NPM 20064721186. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan definisi dari interferensi dan integrasi, dan juga memberikan contoh-contoh dari interferensi dan integrasi. Baik, mari kita simak berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan definisi interferensi menurut KBBI. Jadi, KBBI mendefinisikan interferensi sebagai masuknya unsur-unsur suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Lalu, istilah interferensi ini ditemukan oleh Weinreich yang ditemukan pada tahun 1953. Nah, Weinreich menyebutkan bahwa interferensi adalah perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur. Lalu, definisi interferensi dalam kaidah bahasa Arab yang dijelaskan oleh Abdul Aziz Al-Asili, bahwa interferensi adalah perpindahan seseorang peserta didik dari satu sistem bahasa ibu atau kaidahnya ke dalam bahasa kedua, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dengan adanya perubahan dua bahasa ini akan mengakibatkan terjadinya gangguan dalam pembelajaran bahasa kedua. Selanjutnya, saya akan menyebutkan contoh-contoh interferensi fonologi dalam bahasa Arab. Yang pertama ada kata ismi. Ismi ini adalah kata yang salah karena tidak memiliki makna. Nah, seharusnya kata yang benar adalah ismi ditambahkan huruf ya pada akhir kata menjadi ismi. Ismi artinya dalam bahasa Arab adalah nama saya. Nah, keterangan pada kesalahan kata ismi ini adalah perubahan vokal panjang dan juga vokal pendek. Lalu contoh yang kedua terdapat kata Yusuf, lalu Yusuf dan Yusuf. Nah, di sini tiga kata tersebut salah karena di dalam bahasa Arab nama yang benar adalah Yusuf. Jadi keterangan kesalahan pada kata ini merupakan perubahan vokal dan juga perubahan konsonan. Lalu contoh yang ketiga terdapat kata astiqoi. Nah, ini salah karena di dalam bahasa Arab seharusnya yang benar adalah asdiqoi yang artinya teman-teman, jamak, di mana mufradnya adalah sodik atau sodiqi jika memakai domir ana. Nah, keterangan kesalahan pada kata astiqoi ini adalah perubahan vokal dan juga perubahan konsonan. Baik, tadi saya sudah menjelaskan definisi dari interferensi dan juga memberikan contoh-contohnya. Sekarang, saya akan menjelaskan definisi dari integrasi dan juga memberikan contoh-contohnya. Lalu, yang pertama saya akan membahas definisinya terlebih dahulu. Jadi, integrasi merupakan hasil dari sebuah interferensi. Dengan kata lain, interferensi adalah sebuah proses peminjaman untuk bahasa yang nantinya akan menghasilkan sebuah integrasi. Jadi, bisa disimpulkan, integrasi adalah
hasil dari proses peminjaman interferensi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan contoh-contoh integrasi dan juga macamnya. Yang pertama ada integrasi visual. Integrasi visual merupakan bentuk integrasi yang berasal dari bentuk tulisan dalam bahasa asli yang kemudian diubah menurut aturan bahasa penerima. Lalu, berikut adalah contoh dari integrasi visual. Contoh pertama, terdapat kata dari bahasa asing yaitu standar. Jika di bahasa Indonesianya adalah standar. Lalu, contoh yang kedua, terdapat kata bahasa asingnya yaitu hierarchy. Di bahasa Indonesianya merupakan hierarki. Lalu, macam yang kedua yaitu integrasi penerjemahan konsep. Integrasi ini dilakukan dengan mengkaji konsep kosakata asing, kemudian dicarikan konsep tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh dari integrasi penerjemahan konsep. Contoh yang pertama, terdapat kata brother-in-law. Lalu bahasa Indonesianya adalah saudara ipar laki-laki. Terus contoh yang kedua adalah backroaching post, atau bahasa Indonesianya adalah mata anggaran. Baik, tadi merupakan penjelasan definisi dari interferensi dan juga contoh-contohnya. Lalu, definisi dari integrasi dan juga contoh-contohnya yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.